Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia ataupun yang mewakili dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan yang saya hormati. Kami haturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Ibu Pimpinan beserta para anggota Komisi 9 DPR RI yang hadir pada hari ini baik secara langsung maupun daring. Izinkan saya Ahmed Zaki Iskandar, Bupati Tangerang, didampingi oleh Pak Edi, Bupati dari Halmahera Tengah. Kami mewakili APKASI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, dan juga Pak Direktur Eksekutif kami hadir juga di sini, Pak Sarman. Ingin menyampaikan beberapa hasil dari tanggapan setelah APKASI juga melakukan berbagai macam mediasi, diskusi terkait dengan tenaga kesehatan di daerah-daerah khususnya di tingkat 2 yaitu tingkat kabupaten se-Indonesia. Perlu saya informasikan bahwa tenaga kesehatan ini selama kurun waktu 2 tahun masa pandemi COVID-19 itu adalah tenaga yang bekerja di garda terdepan, Bu, dalam rangka melayani masyarakat terutama pada saat pandemi. Maka dari itu kami menyimpulkan bahwa apa yang mereka lakukan itu sampai hari ini pun daerah, terlebih lagi kabupaten yang di luar Pulau Jawa, masih sangat membutuhkan tenaga-tenaga honorer ini. Nah, terjadi gejolak dan juga banyak pertanyaan dari baik forum ataupun asosiasi para tenaga honorer terkait program dari pemerintah pusat yang akan menghentikan dan meniadakan tenaga honorer di November 2023 nanti. Jadi setelah kami diskusi dengan seluruh anggota ataupun yang mewakili, ada beberapa masukan, pertimbangan untuk nanti disampaikan juga ke pemerintah pusat terkait dengan keberadaan honorer di kabupaten. Yang pertama adalah APKASI mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam rangka penataan aparatur sipil negara melalui penghapusan tenaga honorer untuk kedepannya membangun sumber daya ASN yang lebih profesional dan sejahtera, serta juga kedepannya memperjelas aturan dalam rekrutmen dan penataan ASN serta penghapusan tenaga honorer adalah bagian dari upaya untuk standarisasi rekrutmen dan juga gaji yang selama ini cukup memprihatinkan untuk para tenaga honorer tersebut, Bu, terutama para tenaga kesehatan. Yang kedua, pertimbangan kami adalah pelaksanaan penghapusan tenaga honorer bersamaan dengan rangkaian kegiatan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan juga pilkada yang akan terjadi di awal tahun 2024. Jadi, waktunya ini sangat bersamaan sekali, November 2023 ke Februari 2024. Dan ini akan menjadi kegaduhan sosial yang pasti di tengah masyarakat kita. Belum lagi pandemi yang belum pulih dan juga pertumbuhan ekonomi yang belum stabil. Di mana sektor-sektor yang kita serap pada saat ini, tenaga-tenaga honorer, terutama di tenaga kesehatan, ini bagian juga sebetulnya bagi penciptaan lapangan kerja di daerah. Yang ketiga, tentu saja terjadi keresahan di kalangan pegawai honorer mengenai kejelasan nasib dan masa depan mereka. Padahal mereka sudah bekerja guna meningkatkan pelayanan, terutama tenaga kesehatan, yang juga mengorbankan bukan saja waktu, tapi juga jiwa dan keselamatan mereka pada saat menangani pandemi bersama-sama. Begitu juga tenaga-tenaga yang lain, seperti tenaga pendidikan dan juga petugas-petugas lapangan yang lain, pemadam kebakaran, BPBD, Dishub, yang masih dibutuhkan pada saat ini untuk membantu pemerintah daerah.
apalagi untuk daerah-daerah terpencil yang berada di luar Jawa. Ini sangat penting sekali karena banyak tenaga kesehatan itu sekarang boleh kita katakan masih memilih-milih tempat mereka untuk bertugas dan mengabdi. Yang keempat, kebijakan penghapusan tenaga honorer yang jumlahnya kurang lebih total, mungkin nanti dari APEKSI dan Asosiasi Provinsi, 2,1 juta, tentu saja akan berdampak pada penambahan angka pengangguran terbuka di daerah-daerah yang berpotensi juga menambah angka kemiskinan ataupun masyarakat rawan miskin nantinya di daerah-daerah. Mohon izin Ibu Pimpinan, saran dan masukan dari APKASI terhadap kebijakan penghapusan tenaga non-ASN di tahun 2023. Yang pertama, agar pemerintah dan juga DPR RI dapat mengeluarkan kebijakan penundaan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah daerah sampai dengan selesainya rangkaian pemilu serentak di tahun 2024. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah, HKPD, memberikan penekanan mengenai batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30% dari APBD di pasal 146. Sementara alokasi belanja pegawai di sebagian besar daerah-daerah kabupaten masih di atas 30%, Bu. Ini juga menjadi pertimbangan kita semua nih. Terutama daerah yang memang transfer pusatnya bergantung pada transfer pusat. Laporan perkembangan ekonomi dan fiskal daerah dari Dirjen Perimbangan Keuangan edisi 12. Untuk itu kami APKASI memohon perlu disusun rentang gaji P3K sesuai dengan kemampuan daerah. Karena sekarang P3K ternyata, kalau dulu kan janjinya P3K ini gajinya ditanggung oleh APBN, Bu. Ternyata sekarang ini diserahkan ke daerah, ke kabupaten, kota. Dan ini yang terjadi adalah sudah memberatkan APBD kita, yang tadinya seharusnya hanya maksimum 30%, sekarang ini sudah rata-rata di atas 30, bahkan ada yang mendekati 50%. Perlu adanya penambahan DAU untuk pembiayaan P3K dan outsourcing di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan ketersediaan anggaran pemerintah atau APBN. Saya izin melaporkan juga, ini Bupati Karawang sudah datang. Ya, terima kasih. Kemudian untuk masukan APKASI terhadap proses perekrutan tenaga honorer atau non-ASN menjadi P3K. Yang terjadi sekarang ini semuanya dibuka melalui jalur tes terbuka, Bu. Baik itu yang baru mendaftar ataupun yang sudah mengabdi. Nah, kebanyakan biasanya yang sudah mengabdi ini udah berumur juga dan disuruh mengikuti proses tahapan ujian tes kemampuan dasar dan lain sebagainya. Dengan kondisi sekarang pasti akan ketinggalan. Nah, jadi untuk itu yang pertama kami mohon izin memberikan saran untuk mengatasi persoalan tenaga non-ASN yang tidak mencapai passing grade dengan metode seleksi CAT atau Computer Assisted Test, maka perlu adanya afirmasi terkait masa kerja dan usia terhadap tenaga non-ASN yang sudah mengabdi lama di satu pemerintahan daerah dan mengikuti seleksi P3K di pemerintahan daerah tersebut. Paling tidak diberikan prioritas lah, Bu, mereka ini. Selain itu, seleksi tenaga non-ASN dilakukan dengan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, kebutuhan dan lain sebagainya. Saya juga paham kemarin Pak Menpan RB, Pak Abdullah Azwar Anas memberikan paparan bahwa passing grade tenaga P3K yang ada di Indonesia itu sampai diturunkan harus sekitar 90% dari kualitas tenaga di swasta. Nah, ini memang juga menjadi keperhatian kita semua, tapi kalau kembali kepada jangka pelayanan mereka terhadap masyarakat di daerah kami, baik itu tenaga kesehatan, pendidikan, maupun tenaga bantu yang lain, itu juga effortnya tidak bisa kita kesampingkan begitu saja.
Yang kedua, bagi tenaga non-ASN yang tidak memenuhi syarat menjadi PNS atau P3K karena kualifikasinya pendidikannya tidak terpenuhi, dapat diberikan kesempatan sesuai minatnya seperti pelatihan kewirausahaan, mendapatkan akses terhadap kartu prakerja, dan lain-lain bantuan yang bisa memungkinkan mereka menjadi tenaga mandiri. Kemudian yang ketiga, kepala daerah dapat diberikan alokasi formasi P3K dalam rangka mendukung visi misi yang kontrak kerjanya sesuai dengan periodisasi jabatan kepala daerah. Nah, ini juga sering menjadi politisasi daerah nih terkait dengan pengangkatan tenaga honorer dan lain sebagainya. Hanya di sini memang kita juga perlu hati-hati nanti merumuskan periodisasi tenaga-tenaga ASN yang berharap kita juga akan mendapatkan tenaga yang dengan mutu dan kualitas serta SDM yang mumpuni. Keempat, sedangkan bagi tenaga non-ASN yang tidak memenuhi syarat menduduki jabatan fungsional, perlu diberi kesempatan dalam masa 5 tahun untuk memenuhi kualifikasi jabatan fungsionalnya. Ini seperti tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga bantu di Satpol PP, pemadam kebakaran, analisis kebencanaan, peranata laboratorium pendidikan, dan peranata komputer. Yang ini semua sebetulnya sudah memiliki sertifikasi teknis untuk bidangnya masing-masing. Jadi ini beberapa catatan dari APKASI, Ibu Pimpinan, untuk mudah-mudahan bisa dipertimbangkan di Komisi 9 DPR RI. Dan sebagai informasi juga, kami juga sudah bertemu dengan Komisi 2, perwakilan dari kami, untuk menyampaikan permohonan, masukan, dan saran terkait dengan penyelesaian tenaga honorer di daerah-daerah. Dan semuanya sama dengan apa yang kami sampaikan pada hari ini di Komisi 9. Mudah-mudahan saran masukan kami ini bisa dipertimbangkan dan kita bisa merumuskan ke depan setelah pemilu serentak ini berlangsung, bagaimana dengan konsep konkret penyelesaian tenaga honorer di daerah-daerah. Kami menyadari para anggota kami juga perlu mendapatkan bimbingan dan arahan terkait dengan proses tidak mempolitisasi ataupun tidak menjadikan alat sebagai politik praktis bagi para tenaga honorer di dalam pemilihan kepala daerah. Terima kasih Ibu Pimpinan dan para anggota Komisi 9 yang lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Ahmed Zaki Iskandar, MSI, Wakil Ketua Umum APKASI, sekaligus beliau sebagai Bupati Tangerang. Hadir juga bersama dengan beliau Bapak Dr. Andes Edi Langkara MH, Wakil Ketua Umum APKASI sebagai Bupati Halmahera Tengah. Jauh sekali ya Pak datang kemari. Terima kasih Pak. Juga hadir Ibu yang tidak asing buat kita, Dr. Selisa Nur Hadiana, Wakil Sekjen APKASI, Bupati Karawang, dan juga Bapak Sarman Simanjorang MSI, Direktur Eksekutif APKASI. Ya, terima kasih banyak paparan dari APKASI, memperkaya informasi dan data untuk kami pada hari ini, Pak. Kita lanjutkan mendengarkan paparan dan informasi yang akan disampaikan dari pimpinan pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, itu APEKSI. Hadir bersama dengan kita Bapak Dr. Haji Khairul Mkes, Ketua Komisariat Wilayah 5 APEKSI Regional se-Kalimantan. Beliau adalah Wali Kota Tarakan. Jauh juga ini Pak ya, dari Tarakan ke sini ya, luar biasa, terima kasih. Hadir juga Bapak Taufik SH, ya, Kepala BKPSDM Kota Bogor, dan juga Kepala BKPSDM Kota Denpasar, Bapak Dr. Andes Iwayan Sudiana, dan Ibu ya, nih belum terdata, mohon maaf ini Bu, tidak disebutkan. Silakan kepada yang akan menyampaikan Bapak Dr. Haji Khairul Mkes, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Pimpinan Komisi 9 beserta seluruh anggota Komisi 9 yang sempat hadir pada sore hari ini,
baik yang hadir secara offline maupun yang hadir secara virtual. Juga yang saya hormati tentu rekan dari pengurus APKASI dan juga dari pengurus APEKSI yang saya juga menyampaikan permohonan maaf dari Pak Ketua, Ibu, karena sekarang ini kegiatan APEKSI memang sedang lagi banyak-banyaknya, lagi ada kegiatan di Jambi dan juga persiapan seri Tidore tanggal 26 ini. Sehingga para pengurus meminta saya untuk mewakili pada hari ini. Dan di samping saya ini ada Ibu Sinta, asisten 1 Kota Tegal, mewakili Komisariat 3, lalu ada Pak Wayan tadi dan Pak Topik, ini masing-masing mewakili pengurus APEKSI, mewakili wali kotanya masing-masing, Bu. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa persoalan tenaga honorer ini secara faktual tenaga-tenaga ini sebenarnya adalah tenaga yang kita butuhkan. Ya, walaupun mungkin tadi disinyalir ada politisasi, pengangkatan dan sebagainya, tetapi pada faktanya saat ini tenaga honorer ini memang menjadi satu bagian yang menjadi tulang punggung kita juga. Karena dalam beberapa tahun di beberapa kota di Indonesia ini memang ada moratorium juga pengangkatan pegawai negeri sipil. Pada saat mengisi kekosongan itulah muncul kebijakan pengangkatan tenaga-tenaga honorer di masing-masing daerah. Walaupun sebenarnya sejak pengangkatan secara pada zaman Pak SBY dulu, itu memang sudah ada larangan untuk mengangkat tenaga honorer pada saat itu. Tetapi faktanya bahwa memang tenaga-tenaga ini memang sangat kita butuhkan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan itu, daerah-daerah ini, kota-kota di Indonesia, termasuk juga kabupaten, itu ya solusinya mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak. Pak pimpinan yang saya hormati dan anggota, banyak hal yang sudah disampaikan tadi oleh APKASI, dan saya kira apa yang disampaikan oleh APKASI hampir semuanya sama juga yang disampaikan oleh APEKSI, Bu. Jadi dari pertemuan usulan dari beberapa dari komisariat-komisariat ini yang mengusulkan kepada pengurus pusat, saya akan bacakan aja secara keseluruhan yang dirangkum ini, Bu. Ya, nanti mungkin ada diskusi secara teknis, kebetulan juga ada kepala-kepala BKPSDM juga yang hadir di sini. Dari kompilasi semua usulan ataupun masukan dari seluruh anggota, APEKSI yang berjumlah 98 ini, bahwa ada beberapa hal yang disampaikan di dalam usulan yang disampaikan kepada pengurus APEKSI untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Dan sebenarnya dia adalah hasil diskusi kita juga termasuk dengan Menpan RB beberapa waktu yang lalu. 1. Penyelesaian status kepegawaian tenaga non-ASN atau honorer. Surat edaran Menteri PAN RB nomor B /185 M .SM /0203 tahun 2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di antaranya mengamanatkan menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023. Menyikapi hal ini, maka pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah strategis, antara lain, 1. Pencegahan. Untuk pencegahan tidak menambah lagi jumlah tenaga honorer dengan menerbitkan aturan seperti instruksi wali kota. Ini saya kira sudah dilaksanakan oleh anggota-anggota yang bernaung di bawah APEKSI. B. Pembatasan kuota mutasi PNS antar instansi pemerintah, khususnya PNS yang bermohon pindah masuk ke lingkungan pemerintah daerah, agar dapat membuka ruang kebutuhan formasi jabatan melalui jalur P3K. C. Menyusun formasi kebutuhan berdasarkan ANJAP dan ABK sesuai dengan kebutuhan jabatan yang cukup untuk jalur P3K. 2. Pemetaan tenaga non-ASN atau honorer. A. Melaksanakan pemetaan tenaga non-ASN
atau honor. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Honorer berdasarkan jenis kepegawaian, tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga administrasi atau pelaksana, klasifikasi honorer, dalam ini tenaga honorer kategori 2 dan non kategori 2, dan kualifikasi pendidikan. B. Menganalisis, membuat pemetaan kebutuhan anggaran daerah. C. Membuat rencana skema penyelesaian tenaga non-ASN ataupun honorer. 1. Membangun komitmen pengurangan tenaga non-ASN. Yang kedua, tidak lagi mengangkat tenaga honorer baru atau mengajukan formasi tenaga kesehatan atau PLKB yang merupakan tenaga ASN pusat ke provinsi. Melaksanakan moratorium mutasi. Membuat usul kebutuhan formasi calon ASN prioritas melalui jalur P3K ke Menpan RB. Menyediakan anggaran yang cukup untuk pengadaan P3K tenaga kesehatan. 2. Memfasilitasi tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk masuk pada jalur pengadaan pegawai tahun 2022 sampai dengan 2023 melalui jalur formasi P3K. Belum dapat diselesaikan sampai dengan tahun 2023 karena keterbatasan anggaran daerah. 3. Menerapkan pola outsourcing sesuai kebutuhan organisasi perangkat daerah. Yang keempat, membangun kerjasama dengan daerah yang maju, menyiapkan tenaga honorer yang tidak terakomodir pada P3K untuk dipekerjakan pada dunia usaha dan dunia industri. Dan juga salah satu solusi yang disampaikan oleh Apexi. Jadi kalau memang 2023 harus di stop, maka tenaga honorer ini kita harapkan disalurkan ke industri dan dunia usaha yang kira-kira yang mau menampung, Ibu. Jadi ini hasil diskusi kita juga dengan Pak Menpan RB, dan waktu itu janji beliau juga akan mencarikan tempat-tempat ini untuk menyalurkan kalau seandainya itu tidak bisa tertampung di P3K. 5. Menguatkan fungsi asistensi, pengendalian, pengawasan, dan pembinaan. 6. Membuat regulasi dan sistem yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan, dan penyelesaian tenaga honorer melalui regulasi, peraturan kepala daerah terkait mekanisme outsourcing, surat keputusan tentang penetapan kuota tenaga outsourcing, peraturan kepala daerah tentang jenis jabatan P3K prioritas bagi honorer pada pengadaan P3K. Untuk itu, Apexi merekomendasikan 1. Mendorong pemerintah untuk melakukan pendampingan anggaran melalui DAU dalam penyelesaian tenaga honorer. Sama yang sampaikan oleh Apkasi tadi, bahwa persoalan kita yang saat ini yang terbesar, kita mau mengangkat tenaga honorer, uangnya tak ada, Bu, tidak cukup. Jadi kalau APBD kita pakai semua untuk membiayai tenaga honorer yang ada ini, habis saya kira untuk membiayai gaji pegawai. Karena ada beberapa daerah itu sudah sampai 49, bahkan yang 60% itu untuk menggaji pegawai yang ada. Yang kedua, mendorong pemerintah untuk memberikan tambahan DAU kepada daerah terkait penggajian P3K yang diserahkan ke daerah. Tambahan prioritas fiskal diutamakan pada pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Ketiga, mendorong koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Pan RB terkait batasan maksimal belanja pegawai sebesar 30% sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berdampak pada rekrutmen PNS ataupun P3K. Yang keempat, menunda pemberlakuan penghentian tenaga non-ASN pada tanggal 28 November 2023 dan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengurangan secara bertahap terhadap tenaga pelayanan dasar yang dibutuhkan pemerintah daerah. Dalam hal ini tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial. Serta melakukan pendataan dan pemetaan yang akurat, realisasi solusi bagi daerah yang memiliki kendala pelayanan dan anggaran dengan solusi yang tidak bisa diseragamkan. 5. Banyak pemerintah daerah yang tidak siap dengan kebijakan pelaksanaan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pada pasal 96 yang melarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN
Untuk itu mengusulkan agar pasal tersebut perlu direvisi dengan masa transisi minimal selama 3 tahun dari batas akhir pemberlakuan tanggal 28 November 2023, di mana jabatan ASN masih dapat diisi oleh tenaga non-ASN, serta pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan jabatan tersebut sesuai dengan Anjab dan ABK. Pertimbangan lainnya juga sama seperti saya kira dia sampaikan oleh Apkasi, ini kan tahun-tahun politik, Bu. Kami ini jujur ini penting juga menghadapi ini tenaga honorer di daerah. Gelisah, bolak-balik, minta ketemu, bolak-balik demo ke DPRD, termasuk juga pemerintah. Jadi saya kira perlu dipertimbangkan, mungkin diulur waktunya, melewati tahun politik, nanti baru itu mungkin ditata lagi dengan baik. Yang keenam, mengusulkan bahwa tenaga ahli daya atau outsourcing tidak dibatasi pada 3 jenis jabatan tenaga kebersihan, keamanan, dan pengemudi. Jadi hanya dibatasi 3 untuk outsourcing ini. Tetapi juga dapat ditambahkan pada jabatan-jabatan lain. Penambahan jabatan tersebut disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan daerah yang bersentuhan langsung dan pelayanan kepada masyarakat, seperti pemadam kebakaran, satuan polisi Pamong Praja, penanggulangan bencana, pengatur lalu lintas, tenaga pelayanan di kecamatan serta kelurahan. Jadi harapan kita sebenarnya karena kuota untuk kita menerima P3K ini juga terbatas, tetapi tenaga ini kita butuhkan, kita sarankan supaya itu bisa di outsourcing, Bu. Karena selama ini yang menurut peraturan ini hanya 3 yang bisa tadi, kebersihan, keamanan, dan pengemudi. Yang lain tidak boleh, harus melalui P3K. Dan ini saya kira akan jadi masalah kalau dibatasi sampai dengan 2023. Kalau harus berhentikan semua ini tenaga pemadam kebakaran, ini juga jadi masalah. Termasuk juga satuan polisi Pamong Praja, pengatur lalu lintas, tenaga pelayanan di kecamatan dan serta kelurahan. Nomor 7, mengusulkan kepada Kementerian Pan-RB agar menerbitkan peraturan tentang pengelolaan pegawai ahli daya yang bekerja di instansi pemerintah, serta mengkoordinasikan dengan Kementerian Tenaga Kerja terkait pemenuhan penyedia tenaga ahli dayanya. Yang ke-8, mengusulkan kepada Kementerian Pan-RB untuk mengevaluasi Permen Pan-RB nomor 41 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi PNS di instansi pemerintah, itu dapat diisi oleh P3K. Hal ini agar memberikan kesempatan kepada tenaga non-ASN pemerintah daerah bisa lebih banyak yang beralih status menjadi P3K. Ke-9, mengusulkan pengangkatan non-ASN secara langsung tanpa seleksi, seperti halnya tahun 2006, yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil dengan masa kerja tertentu, misalkan di atas 10 tahun atau di atas 5 tahun, dengan catatan merubah regulasi yang semula penganggaran dari daerah menjadi penganggaran dari pusat. Adapun tenaga non-ASN yang belum memenuhi masa kerja tersebut dilakukan seleksi P3K tanpa melihat kualifikasi, jurusan pendidikan, dan hanya mempertimbangkan serata ijazah untuk jabatan-jabatan P3K yang dibutuhkan. Yang 10, kami lampirkan daftar inventaris masalah dari Kota Malang, Palangkaraya, Langsa, Samarinda, Padang, Tarakan, Pekanbaru, Kendari, Banjarmasin sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini. Jakarta 24 November 2022, Dewan Pengurus Apeksi Ketua Dr. Bima Arya Sugiarto. Jadi nanti ini kami serahkan secara langsung, Ibu. Tetapi saya kira persoalannya sama, saya kira sudah disampaikan banyak tadi oleh Pak Wakil Ketua Umum Apkasi. Saya kira sama persoalan kita ini. Kita kepengen sebenarnya memang tenaga honorer kita selesaikan, dijadikan. Kenapa ini kita angkat tenaga honorer? Karena standar gajinya memang terbatas. Gajinya selama ini memang di bawah standar. Tetapi kalau kita naikkan gajinya sesuai dengan ASN atau PNS, tentu APBD kita tidak kuat. Jadi ada 2 hal yang saya kira kita butuh tapi tidak punya uang. Oleh karena itu solusinya kalau mau diangkat semua, saya kira uangnya harus dibantu dari pusat. Itu yang penting. Kami siap untuk mengangkat semua itu, tapi tolong dibantu anggarannya. Jangan cuman kita diwajibkan, tidak boleh, lalu disuruh putus kontraknya, ini jadi persoalan buat kami. Apalagi yang ini juga memang tahun-tahun politik, saya kira kita semua menghadapi, mudah-mudahan tidak ada kegaduhan dalam
tahun-tahun politik ini 2023, 2024 saya kira perlu kita jaga bersama dan tentu mari kita pikirkan bersama untuk bagaimana menyelesaikan persoalan honorer ini dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan Ibu Pimpinan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wali Kota Tarakan Bapak Dr. Haji Khairul MKes, Ketua Komisariat Wilayah 5 Apeksi Regional se-Kalimantan. Selamat datang Pak Gubernur. Sehat ya Pak. Langsung saja kita bergeser mendengarkan paparan informasi yang kita butuhkan dari pimpinan pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, APSI, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Al-Haris Esos MH. Beliau adalah Koordinator Wilayah Sumatera dan beliau Gubernur Jambi. Dipersilakan Pak Gubernur. Baik, makasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua yang saya hormati Ibu Pimpinan Komisi 9 DPR RI dan juga para anggota Komisi 9 DPR RI. Ini juga ada orang Jambi nih Bu, di Pak Zulfikar juga hadir nih, alhamdulillah. Juga iya ini ayah anda kita. Juga teman-teman kami dari Apkasi, Apeksi, Adkasi juga hadir pada hari ini. Yang pertama, alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu atas waktu yang beri pada kami pada siang hari ini. Pertama, kami mengapresiasi pemerintah membuat kebijakan ada P3K dengan rancangan yang telah disusun oleh Kemenpan RB. Dan sebetulnya Ibu, ini sudah lama kami sepakati. Dulu kami di Apkasi juga sudah sepakat bahwa kita siap. Tetapi dulu pemerintah pusat berjanji pada kami bahwa gaji semuanya ditanggung oleh pemerintah pusat. Tapi dalam prakteknya kami 1 bulan cuman pusat mau bayar, selebihnya kita gitu. Wah kalau gitu kita nggak bisa bangun daerah Bu, kalau gitu kan itu masalahnya. Itu yang pertama. Nah sekarang muncul lagi yang kedua, alhamdulillah Bu. Saya lapor ke Ibu, sekarang modelnya berubah. Dalam APBN kami, APBD kami yang dikirim dari Jakarta itu sudah dibunyikan bahwa sekian dananya untuk alokasi khusus P3K. Artinya dana ini sudah bisa diatur oleh daerah sebaik mungkin untuk penggajian P3K. Hanya saja memang formasi P3K kita masih minim. Sehingga uangnya cukup ada hari ini dari pusat, tapi formasi masih kecil Bu. Yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan tadi sudah dibahas oleh Apeksi, Apkasi, sama Bu masalahnya. Kami juga punya pegawai di hampir sama di setiap provinsi, kabupaten kota, bahwa yang pertama kami sepakat bahwa penundaan penghapusan tenaga kontrak daerah itu penting saya kira Ibu. Hari ini bayangkan mereka sudah bekerja sama ada 20 tahun masa kerja mereka. Sudah ada skill mereka Ibu. Sudah kita latih mereka dari mulai bikin laporan keuangan dan sebagainya. Kalau tiba-tiba mereka berhenti atau di kontraknya diputuskan, ini sangat berbahaya bagi kami. Artinya kami pun sulit karena tenaga mereka sudah kita anggap yang luar biasa bantu kita selama ini. Karena pilihan selama ini kita kekurangan tenaga PNS, ASN, nah mereka lah yang kita andalkan. Jadi mereka sudah tupoksi sudah seperti ASN nih Bu, pelatihan semua ada mereka lengkapi semuanya. Nah berikutnya juga dalam proses penerimaan P3K, memang kalau kita orientasi seleksinya, orientasi tes yang dengan apa nama itu seperti biasa Ibu, sulit. Kalau kita buat seperti tes sama di CPNS ya Bu ya, dengan teknologi, kemudian juga data yang langsung keluar, mereka ini kan sudah mengabdi cukup lama. Gaji mereka berapa? Kecil sekali Ibu. Artinya otak mereka udah habis memikirkan hidup mereka sehari-hari gitu loh. Bekerja, mikirkan nasib mereka sehari bekerja, nggak mungkin. Kalau dia bisa, tesnya bisa maksimal. Nah jadi mungkin
Saya berharap ini lebih pada verifikasinya, Bu. Seleksinya mungkin lebih bersahabat lah untuk mereka. Kalaupun dia gagal, atas lagi berikutnya. Nah, tapi kalau verifikasi, ya. Kenapa? Euforianya juga tinggi, Bu. Begitu pemerintah buka P3K, banyak juga yang bikin SK-SK siluman. Maka penting sekali verifikasi. Nah, nanti jangan sampai nanti yang malah sudah kontrak 25 tahun, malah nggak lulus. Yang bikin SK siluman malah lulus, diangkat duluan gitu. Nah, ini penting. Saya kira memang yang penting verifikasinya, proses seleksinya. Nah, berikutnya juga PPSI juga sepakat. Kami sudah resmi menyurati dari zaman Pak Anies, sudah menyurati Kemenpan RB, Pak Isran Nur juga sama. Kami sepakat bahwa menolak untuk dihapuskan tenaga kontrak. Sepakat diteruskan dengan catatan sambil kita berjalan, Ibu, sambil berjalan, seleksi P3K juga berlangsung terus. Dan mereka yang nggak lulus masih bekerja seperti biasa, kontrak daerah. Nah, lulus, SK-nya berubah jadi P3K. Nah, jadi saya kira ini saya mungkin tidak bisa 3 tahun waktunya, Ibu. Ada waktu yang cukup lama saya kira. Nah, paling tidak kita mencoba untuk mengatur mereka lah. Hari ini pemerintah mengatur agar tenaga non-ASN ini bisa bekerja maksimal membantu pemerintah. Kita akui, Ibu, di daerah itu rata-rata sekolah ataupun pustu, puskesdes, puskesmas itu paling banyak ASN-nya 20%. Selebihnya kontrak daerah. Kalau itu kita hapuskan, mohon maaf, kolab, Bu, daerah. Itu persoalannya. Apalagi mereka ini berada di garda terdepan, pelayanan publik, ya kan? Itu saya kira. Kalau di sekolah, Bu, mogok mereka, bahaya kita. Nah, itu. Saya kira kami sepakat semuanya ada poin-poin yang sudah PPSI susun. Kita akan kasih ke Ibu nanti. Intinya adalah kami setuju diatur, ya setuju. Tetapi berikan mereka juga kelonggaran agar mereka bisa juga diangkat dari P3K. Itu mungkin saya kira, Ibu. Terima kasih. Saya kira dari PPSI dan kami akan nanti beri pada Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Gubernur Jambi, Bapak Dr. Haji Al Haris SOS MH yang sudah menyampaikan tadi paparannya.